susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu, bapak, dan saudara semua, renungan kita berdasarkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 33 dan 34. Saya akan membacakan dari terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, karena terjemahan ini menjadi lebih familiar, lebih mudah dimengerti. Namun sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dapat membaca, mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus mentaati firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, kami puja, dan kami agungkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami, dan kami merindukan firman Tuhan yang membimbing, menyertai, dan menguatkan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 33 dan 34 mengatakan demikian. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah
lagi. Ibu, Bapak, dan saudara semua, ketika saya masih remaja sekitar tahun 70-an itu, saya mengenal sebuah lagu yang liriknya itu sangat mengesankan hati saya sampai sekarang. Lirik itu akan saya nyanyikan, dan kiranya kita bukan mendengarkan suara saya, tetapi perhatikanlah liriknya, syairnya. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang, uang, 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 uang. Tetapi kemudian lirik itu diganti, syairnya, liriknya menjadi demikian. Siapa yang dicari Tuhan saya, siapa yang dicari Tuhan saya, siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang, saya, orang yang berdosa. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, betapa sangat jauh berbeda concern, perhatian manusia di dunia ini dengan Tuhan di surga. Manusia benar-benar telah dipengaruhi oleh segala kebutuhan materi, kebutuhan finansial, kebutuhan tubuh kita sedemikian rupa, yaitu uang. Sehingga pagi, siang, malam, petang tidak kenal waktu. Yang dicari, yang diutamakan adalah mendapat uang. Tapi beda sekali dengan Tuhan. Tuhan pagi, siang, malam, petang tidak kenal waktu. Dari dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang pun, pagi, siang, malam, petang, apa yang dicarinya? Siapa yang dicarinya? Yang dicarinya adalah orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara dan saya juga. Kita adalah orang berdosa yang menjadi concern, yang menjadi perhatian, yang menjadi kepedulian utama dari Tuhan Allah yang kita sembah. Nah, kalau Tuhan mengutamakan perhatian, concern untuk keselamatan hidup
orang-orang yang berdosa supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang tidak binasa, maka kita orang-orang yang telah ditemukan, telah dipedulikan, bahkan telah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Tubuhnya sengsara, darahnya dicurahkan untuk menebus dan menghapus semua dosa dan kesalahan umat manusia. Maka firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita supaya kita juga mencari, mengusahakan yang terutama dan yang pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari, mengusahakan, mengutamakan pagi, siang, malam, petang, terus pemerintahan Allah, kehendak Allah di bumi supaya terjadi sama seperti di surga. Oleh karena itu firman Tuhan jelas sekali. Utamakan pemerintahan Allah, kehendak Allah terjadi melalui sikap perilaku kehidupan kita pagi, siang, malam, petang, terus yang menjadi concern, yang menjadi perhatian, yang kita utamakan adalah menjalankan pemerintahan Allah, menjalankan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Lalu bagaimana dengan kebutuhan, keperluan kita akan uang, akan makanan, tentang pakaian, perumahan, sandang, pangan, papan, dan lain-lain segala kebutuhan yang kita perlukan tiap-tiap hari. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ketika kita mengutamakan pemerintahan Allah terjadi, ketika kita mengutamakan kehendak Allah terjadi di bumi melalui sikap, perilaku, dan perbuatan kita, tutur kata kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka semua kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, sandang, pangan, papan, uang, kesehatan, ditambahkan, diberikan, disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, kesulitan-kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah pendidikan anak-anak, mungkin masalah pergaulan, atau mungkin kesulitan mendapatkan pasangan hidup. Serahkan semuanya, kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah itu kepada Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan.
Tuhan akan campur tangan di dalam segala peri kehidupan kita untuk memberi apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Asalkan kita menomorsatukan pemerintahan Allah, menomorsatukan kehendak Allah terjadi lebih dahulu. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudara, ketika kita berdoa, apa yang kita utamakan di dalam doa-doa kita? Mungkin selama ini kita lebih mengutamakan minta rezeki tiap-tiap hari. Mungkin kita lebih banyak mengutamakan kesehatan. Mungkin kita lebih banyak mengutamakan pendidikan atau macam-macam hal lain. Tetapi barangkali kita lupa yang lebih penting, yang lebih utama dari semuanya itu adalah kehendak Tuhan terjadi. Maka ketika kita berdoa, mintalah Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi petunjuk apa yang Tuhan mau agar saudara dan saya, kita semua lakukan tiap-tiap hari. Tuhan menghendaki kita melakukan kehendak-Nya, menjalankan hidup sesuai dengan rencana, sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Maka sangat penting kita juga berhikmat untuk menemukan, untuk mengetahui persisnya apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apakah kita pada hari ini sudah mencari kehendak Tuhan, mengusahakan terutama kehendak, keinginan, rancangan Tuhan terjadi hari ini melalui sikap, perilaku, tutur kata kita tiap-tiap saat. Mari kita terus menyadari, terus menerus ingat, jangan sampai lupa, karena masalah kebutuhan-kebutuhan real yang kita lihat, yang kita rasakan membuat kita tidak mencari, mengutamakan, mengusahakan keinginan, maksud, rancangan Tuhan untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk semua. Marilah kita lanjutkan kehidupan ini dengan selalu mengutamakan, mencari dan menemukan kemauan, kehendak Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Marilah kita juga menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Dan seperti firman Tuhan, mari kita dengan mengheningkan diri, batin kita dalam kejernihan dan keheningan,
kita mencari, mendengar, menemukan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah semua rutinitas kegiatan yang tiap-tiap hari kita lakukan, cobalah kita sensitif, kita peka terhadap kemauan Tuhan. Barangkali Tuhan menginginkan kita berdiam diri sejenak di tengah segala macam kesibukan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan 1, 2, sampai 5 menit saja setiap hari. Dan apa yang kita temukan dalam firman Tuhan itu, segeralah kita lakukan. Barangkali hari ini Tuhan menghendaki saudara menelpon teman atau barangkali orang tua kita, anak yang mungkin jauh dari tempat kita. Mereka butuh sapaan, perhatian kita. Atau barangkali mereka sedang dalam kesulitan. Barangkali kita bisa menolong, memberi bantuan yang bisa kita berikan. Dan mungkin masih banyak hal lain. Mari kita terus belajar dengan rendah hati, mendengarkan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita, saudara dan saya, tiap-tiap harinya. Dan marilah kita sekarang melanjutkan dengan mendoakan, tetap masih pada situasi kondisi pandemi yang belum kelar. Masih ada orang-orang yang terpapar oleh virus COVID. Baik yang ringan, yang sedang, atau bahkan yang berat sekalipun, Tuhan menolong mereka. Dan lebih-lebih mereka yang kehilangan saudara, famili, kerabatnya. Berilah penghiburan, mari kita tetap mendoakan juga gereja-gereja Tuhan di kota kita, kabupaten, provinsi, bahkan di seluruh Indonesia. Gereja-gereja di tengah pandemi tetap bisa bersekutu, bersaksi, dan melayani, menjadi garam dan terang dunia
yaitu tiap-tiap anggotanya menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah lingkungan di mana saja umat Kristiani berada. Mari kita ingat akan saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan, terutama dalam mencari nafkah karena pandemi, sehingga penghasilan mereka merosot, bahkan mungkin kena PHK. Mereka yang sedang mencari dan berjuang untuk mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan menolong. Kita doakan juga anak-anak yang sedang studi di SD, SMP, SMA, SMK, dan juga di perguruan tinggi atau kursus-kursus. Tuhan memberkati. Dan mari kita tutup doa-doa kita ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana Kristus Tuhan kita mengajarkannya. Kita nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.